Hai, kembali lagi di channel tutorku. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sedikit tentang profesi akuntansi serta jenis dan bentuk perusahaan. Jadi, apa saja profesi akuntansi serta jenis dan bentuk perusahaan? Ayo kita mulai mempelajarinya. Pertama, kita akan membahas tentang profesi akuntan. Profesi akuntan terdiri dari yang pertama yaitu akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan swasta yang menyediakan jasa pemeriksaan terhadap laporan keuangan serta memberikan jasa kepada pihak yang memerlukan. Yang kedua yaitu akuntan intern atau private accountant. Adalah akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu akuntan pemerintah atau government accountant. Government accountant adalah akuntan yang bekerja pada badan pemerintahan, perusahaan negara, bank pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Yang terakhir yaitu akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perusahaan. Menurut kegiatan usahanya, perusahaan digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan usahanya memberi layanan jasa kepada konsumen, misalnya perusahaan asuransi, perusahaan angkutan, kantor akuntan, kantor notaris, bank, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk aslinya. Misalnya toko, penyalur, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perusahaan industri atau manufaktur. Perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi dan kemudian dijual untuk memperoleh keuntungan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama yaitu ada perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan yaitu perusahaan yang dimiliki individu di mana pemilik modal menjadi pemimpin perusahaan, mengelola perusahaan, untung rugi, maju mundur perusahaan tergantung pada kemampuan pemilik dalam menjalankan usahanya. Jadi, usaha perorangan adalah bisa dibilang sebagai usaha milik pribadi. Yang selanjutnya yaitu persekutuan firma atau FA. Persekutuan firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih, maksimal 10 orang, dengan nama bersama. Tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas sampai ke harta pribadi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan besarnya modal masing-masing. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau CV. CV adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih, maksimal 5 orang, untuk menjalankan suatu usaha di mana sebagian sekutu bertanggung jawab terbatas dan sekutu lainnya bertanggung jawab tidak terbatas. Jadi, dalam CV terdapat 2 macam sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT. PT adalah bentuk perusahaan yang terdiri dari pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas hanya sebesar modal yang disetor atau ditanam bila perusahaan mengalami keuntungan maupun kerugian. Yang kelima yaitu koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang melaksanakan suatu usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Yang keenam yaitu yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang bergerak di bidang sosial dan bisnis. Yang ketujuh, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan yang modal keseluruhannya adalah milik pemerintah. Yang terakhir yaitu BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah.
Badan usaha milik daerah yaitu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah yang seluruh atau sebagian modalnya milik pemerintah yang bersangkutan di daerah tersebut. Nah, jadi sekian untuk materi, teori, dan tutorial pada video kali ini. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang etika profesi akuntan dan prinsip-prinsip akuntansi. Sampai jumpa di video berikutnya. Remain curious and keep learning.